Jika pasanganmu mulai menghindari tatapan mata di momen intim, itu bukan karena malu, tapi rasa bersalah. Apa yang akan aku bagikan dalam beberapa menit ke depan bisa menyelamatkanmu dari kebingungan dan kecewa selama berbulan-bulan. Tetaplah menonton sampai akhir, karena tanda nomor sangat mengejutkan. Sekali kamu merasakannya, tidak ada jalan kembali. Aku tahu ini sulit didengar, tapi kamu perlu tahu kebenarannya. Ketika seorang wanita mulai memiliki keterikatan emosional dengan orang lain di luar hubungan, bahasa tubuhnya akan lebih dulu mengungkapkan dibanding kata-katanya. Ini bukan soal asumsi atau cemburu tanpa dasar. Aku berbicara tentang tanda psikologis nyata yang telah didokumentasikan berulang kali oleh para ahli perilaku manusia. Dalam video ini, aku akan menunjukkan 7 tanda paling jelas yang muncul dalam keintiman ketika pikirannya tertuju pada orang lain. Beberapa sangat halus hingga kamu mungkin berpikir semuanya baik-baik saja sampai terlambat. Tapi sebelum mulai, jika kamu ingin melindungi diri dan selalu selangkah lebih maju, subscribe sekarang dan tulis komentar. Aku siap. Simen tunjukain bahwa kamu tidak mudah tertipu. Mari langsung ke tanda-tandanya. Kita mulai dari hal yang terlihat kecil tapi dampaknya besar. Dia menghindari tatapan mata di momen paling dekat. Dulu saat bersama tatapan kalian saling bertemu. Ada percikan, intensitas, dan koneksi. Sekarang dia memalingkan kepala, menutup mata terlalu lama, atau menatap ke arah lain selain padamu. Kenapa terjadi? Karena kontak mata adalah bentuk koneksi terdalam antara dua orang. Saat ada rasa bersalah atau rahasia, otak otomatis menghindari kedekatan itu. Ini bukan keputusan sadar. Ini cara pikirnya melindungi dirinya dari menghadapi kenyataan. Tapi jika kamu pikir menghindari tatapan sudah cukup berat, tunggu sampai tanda nomor 6 di mana perilakunya menjadi dingin dan terencana. Setelah keintiman saat biasanya ada pelukan, puralan atau sekadar bersama, diri langsung bangun cepat-cepat berpakaian, memeriksa ponsel, pergi ke kamar mandi, atau membuat alasan apapun untuk memutus momen koneksi itu. Ini bukan sekali dua kali, tapi pola yang konsisten. Kedinginan setelah keintiman ini mengungkapkan sesuatu yang dalam. Untuknya, kamu sudah bukan teman emosional, hanya fisik. Dia perlu menjaga jarak karena pikiran dan emosinya tertuju pada orang lain. Penolakan ini bukan kebetulan. Ini cara memisahkan kehidupan bersamamu secara fisik dengan dia secara emosional. Jika ini terasa menyakitkan, tunggu tanda nomor L di mana dia berperilaku seolah berada di atas panggung. Perhatikan baik-baik. Ketika seorang wanita mulai berpura-pura, itu bukan sekadar penampilan, tapi manipulasi. Suara yang berlebihan, gerakan yang dipaksakan, ekspresi yang tidak sesuai kenyataan. Jemis artificial seperti acting untuk meyakinkanmu semuanya baik-baik saja. Kenapa dia melakukannya? Cigeruh kamu menurunkan kewaspadaan sementara kamu berpikir dia menikmati pikirannya berada di tempat lain. Perbedaan antara hal yang asli dan palsu sangat jelas. Yang asli mengalir, yang palsu terlihat dipaksakan. Jika dulu alami dan kini seperti mengikuti naskah, transformasi itu bukan kebetulan. Ada tanda lain yang sering terlewatkan. Ketika dia tiba-tiba mengubah preferensi tanpa penjelasan, pertanyaannya jelas. Dari mana ini? Tanda ini kuat karena sulit diabaikan. Tiba-tiba dia ingin mencoba hal baru, posisi berbeda, atau sikap yang tidak sesuai karakternya sebelumnya. Jika kamu bertanya, jawabannya samar. Aku lihat di serial. Aku ingin coba. Realitanya perubahan mendadak dalam preferensi biasanya karena pengaruh luar, bukan evolusi alami. Misalnya, seorang kenalan bercerita bahwa pasangannya bekerja di luar kota 3 bulan. Sebelum pergi dia sederhana dalam keintiman, tapi saat kembali berbeda total. Percaya diri dengan teknik baru, seseorang mengajarkannya. Sekarang kita sampai pada tanda nomor T yang paling mengejutkan. Tidak bisa dipalsukan, terasa sampai ke hati, dan menandai titik tanpa kembali. Jika sampai sini dan kamu merasa cemas, bersiaplah. Tanda ini menghancurkan membuatmu merasa asing dalam hubunganmu sendiri. Ini bukan halus. Terasa di udara, diam, di jarak meski dekat. Kamu berbaring di sampingnya tapi merasa sendiri. Tidak ada tatapan, koneksi atau kehangatan. Hanya tubuh yang menjalankan rutinitas. Cara dia menyentuhmu berubah atau bahkan tidak menyentuh lagi. Saat kamu mencoba mendekat, tanggapannya kosong, mekanis, dan jauh. Ini tidak bisa disembunyikan saat pikirannya dengan orang lain. Meski hadir secara fisik, secara emosional, dia sudah tidak bersamamu. Yang dulu gairah,
kini menjadi acuh tak acuh. Yang dulu intim, kini rutinitas. Kamu bukan pasangannya lagi. Hanya seseorang yang mengisi ruang. Jika kamu merasakannya tidak ada keraguan, ini tanda nomor 3 yang paling brutal karena menyerang harga dirimu dan koneksi emosional. Masih ada tanda lain. Salah satunya mengubah keintiman menjadi alat manipulasi. Dia tidak mendekat karena rindu, tapi saat butuh sesuatu, menenangkanmu, menutupi jejak atau mengalihkan perhatian. Misalnya beberapa hari tidak berbicara, kamu merasa ada yang berbeda dan tiba-tiba saat ingin menegur dia menjadi hangat, ramah dan dekat. Apa yang kamu lakukan? Menurunkan kewaspadaan. Semuanya baik, tapi sebenarnya tidak. Pendekatan itu strategi. Cara membuatmu terkendali dan membungkam pertanyaan dengan kasih sayang yang terencana dan itu berhasil. Kamu merasa bersalah karena meragukannya. Padahal dia tahu persis apa yang dilakukan. Jika ini terasa berat, tanda nomor 1 mungkin sudah kamu alami, tapi enggan akui. Dia berhenti mencari perhatianmu. Dulu ada spontanitas, sinyal, ketertarikan. Sekarang semua tergantungmu. Dan upayamu dibalas dingin, alasan atau diam. Tidak ada inisiatif alami, kejutan atau momen hangat. Ini berarti ketertarikannya bukan lagi padamu, tapi orang lain yang memberi sensasi dan semangat yang dulu ada bersamamu. Yang dulu mengalir alami kini menjadi rutinitas atau hilang. Kekurangan inisiatif bukan karena malas atau lelah, ini ketidakpedulian emosional dan fisik. Aku tahu ini sulit tapi perlu didengar. Julior Senginu bisa berbicara berbulan-bulan. Tapi sikap perilaku dan ketidakhadiran emosional tidak pernah bohong. Jika kamu mengenali tanda ini, tulis komentar. Aku siap karena satu tanda bisa kebetulan. Duri pola Maon lebih konfirmasi. Bukan stres atau fase, ini keterputusan. Subscribe untuk konten tanpa filter. Hanya kebenaran yang jarang diungkap. Channel ini bukan untuk yang pasrah, untuk mereka yang ingin memahami kenyataan. Sebelum pergi, aku akan tunjukkan video lain di layar tentang tanda-tanda di luar keintiman. Karena saat ada orang lain, perubahan terlihat di semua aspek hubungan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, waspada bukan berarti paranoid, tapi cerdas.